kamu udah pernah bikin proyek apa aja? Terus saya bilang, oh belum ada, cuma ngerjain tugas-tugas kuliah. You serious? Halo YouTube, mungkin beberapa dari teman-teman pengen belajar programming, tapi bingung mulai dari mana. Nah, di video ini kita akan ngobrol tentang apa aja yang menurut saya bisa ngebantu untuk mulai belajar programming. Wait a minute. Who are you? Oh iya, hampir lupa. Nama saya Made Raditya, biasa dipanggil Siwa. Sekarang saya sedang mengambil master jurusan Web and Data Science di University of Koblenz Landau di Jerman. Saya tiba di Jerman akhir Mei yang lalu, jadi belum tahu banyak tentang Jerman. Sebelumnya, saya bekerja di Garena, perusahaan game di Singapura selama 3 tahun. Buat teman-teman yang pernah main Free Fire, LOL, atau FIFA Online, pasti udah tahu Garena. Jadi kalau teman-teman tanya apakah gaming bisa bantu untuk jadi jago programming, tentu saja. Jawaban saya 100% tidak. Tidak salah. Asalkan jangan berlebihan main gamenya ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca detail lebih lanjut dari website saya ini. Linknya saya akan tulis di deskripsi. Nah, jadi dari profil saya ini, teman-teman bisa lihat latar belakang saya bekerja di sebuah perusahaan game dan mengerjakan database khususnya MongoDB. Dengan kata lain, saya bisa memberi saran tentang hal-hal yang menyangkut Singapura atau tentang database. Dan ini adalah poin saya yang pertama untuk teman-teman yang baru mulai belajar programming. Kita perlu belajar menyaring begitu banyak informasi yang ada sekarang. Saya lihat sekarang sudah banyak ada YouTube tutorial programming yang keren-keren dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi dengan makin banyaknya pilihan, kita justru mungkin cenderung bingung mana yang sebaiknya kita pelajari. Misalnya, kita perlu tahu latar belakang sumber informasinya itu bagaimana. Sebagai penerima informasi, kita juga perlu memilah dan mengerti kenapa. Misalnya nih, saya cenderung suka MongoDB. Tapi bukan berarti NoSQL yang lain seperti CouchDB itu nggak bagus. Saya hanya punya lebih banyak pengalaman di MongoDB. Nah, teman-teman perlu menyaring apa yang saya bilang itu berdasarkan situasi saya. Dan situasi yang teman-teman hadapi kemungkinan bakal berbeda. Kesimpulannya, pendapat dari berbagai orang bakal beda-beda. Jadi itulah tugas kita untuk berpikir secara kritis dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Hal kedua adalah tentukan tujuan belajar programming. Ada beberapa orang yang memang sangat hobi atau sangat cinta teknologi terbaru. Tapi sepertinya banyak orang yang belajar programming karena prospek karirnya bagus dan lebih gampang dapat kerja. Menurut saya kedua tujuan ini sah-sah aja, nggak ada yang salah. Mungkin ada kategori tujuan yang lain yang tidak saya sebut, tapi saya akan fokus ke dua tujuan ini. Untuk kelompok pertama, silakan pelajari framework apapun yang teman-teman suka. Karena nggak ada salahnya kan, belajar hal baru dan itu juga sekalian menjalankan hobi. Untuk kelompok kedua, nah strateginya menurut saya berbeda. Saya mau cerita sedikit. Sewaktu saya mulai belajar programming, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah saya punya pengalaman beberapa tahun kerja, saya perhatiin di kantor-kantor itu biasanya udah ada sistem IT-nya sendiri. Misalnya, front end-nya pakai React dan back end-nya pakai Node.js. Atau di startup yang saya daftar kerja, mintanya bisa pakai Go atau Golang. Nah, jadi dari sekian banyak pilihan framework, menurut saya nggak realistis untuk belajar semua framework atau bahasa pemrograman yang ada. Lah, terus gimana? Menurut saya, mulai dari sesuatu yang simple, tapi punya banyak dampak yang besar. Contohnya, belajar cara bikin website pribadi. Sewaktu saya interview buat magang semasa kuliah di Singapura, orang-orang HR nanya, kamu udah pernah bikin proyek apa aja? Terus saya bilang, oh belum ada, cuma ngerjain tugas-tugas kuliah. You serious? Nah, terus tanya, kamu punya website pribadi? Nggak punya. Terus saya bilang, saya tuh sangat suka belajar hal baru. Tapi mereka bilang, semua orang juga bisa bilang gitu, tapi kita perlu buktinya. Ya, sangat tidak basa-basi ya, orang interview saya itu bilangnya. Tapi saya suka yang belak-belakan seperti itu. Tanpa diragukan lagi, saya nggak dapat posisi magang itu. Nah, setelah itu saya penasaran, bikin website itu perlu apa ya? Ternyata perlu belajar combo, HTML, CSS, dan JavaScript. Terus kalau websitenya udah jadi,
untuk hostingnya gimana ya? Nah, jadi saya cari tahu tentang cara hosting website yang gratis dan ketemu GitHub page. Dengan cara itu, kita punya struktur yang jelas apa tujuan kita belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Dan ini penting untuk kita supaya tetap termotivasi belajarnya. Nah, topik tentang motivasi ini adalah poin saya yang ketiga, yaitu jaga motivasi untuk tetap belajar. Dunia IT itu perkembangannya sangat cepat. Jadi, apa yang kita pelajari sekarang mungkin udah nggak relevan lagi di masa depan. Selalu ada hal baru dan teman-teman tidak usah ngerasa ketinggalan karena baru mulai sekarang. Yang mulai jauh lebih dulu pun sampai sekarang masih harus belajar hal yang baru. Jadi istilahnya belajar programming itu maraton dan bukan sprint. Kalau terlalu menggebu-gebu di awal, takutnya nanti malah jadi capek dan frustasi jangka panjangnya. Kalau saya sendiri ngerasa termotivasi belajar hal yang baru itu karena ingin cari solusi masalah yang saya punya. Contohnya, saya lagi suka trading. Dari buku-buku trading yang saya baca, akan lebih bagus trading dengan strategi yang udah dites sebelumnya. Kalau teman-teman pengen saya untuk share pengalaman trading-trading, komen di bawah ya. Nah, balik lagi ke topik. Saya cari tahu gimana caranya buat tes strategi trading saya. Setelah saya cari-cari, oh ternyata ada cara untuk testing dengan Python. Jadi saya termotivasi untuk belajar Python karena siapa tahu bisa cuan. Oke, karena teman-teman udah nonton sejauh ini, sekarang saya kasih bonus tips. Dan itu adalah cari tahu cara kopas dari Stack Overflow. You serious? Bercanda. Bonus tipsnya adalah, untuk yang baru mulai, saya sarankan luangkan waktu juga untuk belajar bahasa Inggris. Minimal sampai bisa ngerti tutorial dalam bahasa Inggris yang ada di YouTube. Kalau udah bisa, teman-teman bakal punya lebih banyak pilihan untuk belajar banyak hal baru. Selain itu, peluang kerja juga lebih banyak kalau teman-teman udah pasti berbahasa Inggris dalam bisnis. Jadi selain belajar bahasa pemrograman, ingat bahasa Inggris juga ya. Oke, sekian sharing-sharing saya untuk hari ini. Kalau teman-teman belajar sesuatu dari video ini, ingat like videonya ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Cus!